Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa jari dzil qurba wa jaril junubi wa ma malakat aymanuhum innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalul awamirillah wa jtanibun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha diri menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini yang penuh berbahagia, izinkan khatib menyampaikan khutbahnya dengan tema yaitu menjalin persaudaraan dan berbuat baik kepada tetangga. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidak beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhdi zarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jizarahu falyakun khairan aw liyasmut. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa berhubungan baik pada tetangga ini akan selalu kita jalin sampai tetangga ini menjadi saudara kita, menjalin ukhuwah dalam Islam, baik itu sesama muslim maupun tetangga non-muslim. Bahkan orang yang tidak menjalin kasih sayang kepada tetangga, bahkan kata Rasulullah disebutkan dalam suatu hadisnya, tidaklah beriman seseorang apabila dia mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempercayai pada hari kiamat, dirinya tidak berbuat baik kepada tetangga. Orang yang menjalin hubungan kerabat tetangga adalah orang yang bagus dan baik imannya. Selain dia beriman kepada Allah dan mempercayai hari akhir, maka ditekankan harus pula menjalin hubungan kepada tetangga. Tetangga yang jauh maupun tetangga yang dekat. Tetangga yang mempunyai hubungan saudara dengan kita atau tetangga yang tidak memiliki hubungan saudara dengan kita. Kalaulah saja kita
menjalin hubungan ukhuwah sesama muslim. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayusaffahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Dua orang muslim saling berjabat tangan, saling bertemu dan berjumpa, mengucapkan salam terlebih dahulu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa orang yang berjabat tangan, yang menyapa dimulai dengan salam. Sebelum ia melepaskan tangannya, Allah sudah hapuskan. Selama dia berjabat tangan, Allah ampunkan sampai dosa di antara kedua orang muslim itu rontok akan dosanya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah alladzi la yamanu birruhu biwalidah. Tidak beriman demi Allah, kata Rasulullah, bahwa seseorang tidak beriman dikatakan 3 kali, sampai Rasul menyatakan tidak beriman apabila ada seorang tetangga begitu jahat kepada tetangga lainnya, ada seseorang begitu usik dengan tetangga lainnya, sampai kita menyetel musik. Apabila musik itu mengganggu pendengaran tetangga kita, maka kata Rasulullah SAW, ia tidak beriman. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hadis berikutnya di mana Rasulullah SAW menyatakan, la yuhillu malu imri'in illa bin nafsin lahu. Tidak halal apabila seorang yang bekerja sampai pekerjaannya itu mengganggu tetangganya. Apabila dia tidak diberikan izin untuk bekerja oleh tetangganya, maka tetangganya itu atau kita itu tidak boleh mengambil rezeki, walaupun rezeki itu dari pekerjaan kita. Sebagai contoh, orang yang mengambil pekerjaannya ini adalah mengganggu hak orang lain, yaitu tetangga kita, atau kebisingan, atau mengganggu pengeras suara dan lain sebagainya, sampai kita tidak izin kepada tetangga kita, itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Maka apabila kita bekerja, lihat tetangga kita, mengganggukan kita dalam posisi kerja ini. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Peran penting tetangga adalah ia adalah saudara kita yang terdekat. Bukanlah saudara kita yang jauh sana ketika kita menghadapi musibah seperti bencana alam, kebakaran, atau banjir. Bukan saudara kita yang jauh menolong kita, namun saudara terdekat kita adalah tetangga kita yang baik. Maka menjalin hubungan saudara terhadap tetangga itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Iza tabaqta marran fa'aksir ma'ahu. Apabila kamu punya makanan, masak dengan sayur yang banyak. Sayur yang banyak itu bagi untuk tetangga kita. Jangan biarkan kita kenyang sementara tetangga kita lapar. Tidak beriman orang yang tidak tahu bahwa tetangganya itu lapar. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu eratnya hubungan kita kepada tetangga sampai kita harus peduli kepada tetangga kita. Ia lapar atau tidakkah? Apabila kita tahu bahwa tetangga kita lapar,
yaitu memberikan sesuap nasi kepada tetangga kita. Ada suatu kisah sebagai penyemangat di kalangan ulama, di mana Sahal As-Sawri itu adalah ulama. Kemudian dalam biografinya itu dia menjalin hubungan tetangga yang beragama Majusi. Selama 20 tahun Sahal menerima perlakuan yang tidak sedap dengan tetangganya. Namun dengan kesabaran, dengan kegigihannya menghadapi tetangganya, sampai tetangganya itu masuk Islam karena Sahal As-Sawri. Begini ceritanya. 20 tahun lamanya Sahal As-Sawri tinggal di bawah. Kebetulan tetangga Majusi itu mempunyai jamban atau wecet yang kotor. Jambannya masuk kepada pipa rumahnya As-Sawri. Itu selama 20 tahun kotoran atau najis itu dibiarkan begitu saja. Khawatir bahwa usia ia sudah tua, khawatir ahli warisnya ini tidak sabar seperti dirinya. 20 tahun hadirin sekalian, Sahal As-Sawri menerima perlakuan yang mana pipanya itu masuk kepada rumah Sahal. Jambannya, kotorannya masuk pada rumah Sahal. Dan Majusi ini selama 20 tahun tidak tahu ternyata jambannya itu bocor mengenai rumah Sahal As-Sawri. Khawatir dirinya bahwa dia mempunyai ahli waris yang berikutnya. Sampai menjelang ajal, akhirnya dia memberanikan diri untuk menegur tetangga yang Majusi, yang beragama Majusi. Akhirnya disampaikan ke rumah tetangga tersebut yang beragama Majusi, bahwasanya dia bercerita tentang keluhannya bahwa kotoran Majusi yang berada di atas sampai ke bawah rumah Sahal As-Sawri. Akhirnya, singkat cerita, orang yang beragama Majusi ini meminta dan memohon maaf kepada Sahal As-Sawri dan meminta izin agar dibacakan 2 kalimat syahadat, yaitu dia masuk Islam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pentingnya kita menjalin kekerabatan kita kepada tetangga kita, baik yang jauh maupun yang dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعوذ بك يا الله في شقارة الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكر الله أكبر أقيموا الصلاة